Kembali di Jurnal Barata. Mungkin kita sudah sering melihat berbagai teknologi canggih yang digunakan oleh para produser film dalam pembuatan film. Namun, bagaimana jika teknologi canggih tersebut ditampilkan secara nyata dalam sebuah pertunjukan besar seperti opera misalnya? Tentu ini jarang terjadi, seperti opera yang sempat viral di sosial media baru-baru ini, di mana ada sebuah pertunjukan besar yang menampilkan para tokoh anime film Dragon Ball yang diperankan oleh anak-anak di Tiongkok. Nah, yang menarik dari pertunjukan itu adanya sebuah adegan perkelahian antara Goku, sang pemeran utama, dengan para musuhnya, seperti salah satunya Vegeta. Perkelahian dan kekuatan tenaga dalam yang mereka tunjukkan terlihat seperti nyata berkat teknologi kecerdasan buatan atau AI. Keren kan? Pertunjukan opera tersebut setidaknya menandakan perkembangan teknologi Tiongkok yang ternyata tidak kalah canggih dengan teknologi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dalam dunia hiburan. Ini juga mengindikasikan jika ternyata Tiongkok tidak hanya maju dalam teknologi di bidang infrastruktur dan moda transportasi saja, melainkan juga sampai di dunia hiburan. Lalu, seperti apa pengembangan teknologi AI ini di dunia hiburan Tiongkok, khususnya di perfilman? Mari kita coba ulas bersama. Jurnal Barata. Kalau kita telusuri lebih jauh terkait produk-produk perfilman di Tiongkok, ternyata sudah banyak perfilman di Tiongkok yang terbantu oleh teknologi AI. Bahkan ada sebuah film di Tiongkok yang menampilkan seorang aktor yang unik bernama Lily. Nah, yang membuatnya begitu unik dan istimewa karena Lily ini diketahui bukanlah manusia, melainkan karakter buatan dari kecerdasan buatan atau AI tersebut. Itulah sebabnya Lily diketahui merupakan aktor AI pertama di dunia yang telah melakukan debut dalam sebuah film. Dalam produksi film Tiongkok berupa drama seri berjudul I'm Nothing misalnya, Lily memainkan peran penting sebagai karakter bernama Zhuang yang kehilangan bagian bawah tubuhnya dalam sebuah kecelakaan. Dan dia berkomunikasi dengan orang lain melalui gelombang otak. Namun, yang membuat penampilan Lily begitu mengesankan adalah realisme yang luar biasa yang dimilikinya. Seperti yang kita tahu, biasanya para produser menggunakan CGI atau Computer Graphic Images untuk menciptakan karakter seperti Zhuang. Namun kenyataannya dalam film ini, produser justru lebih memilih untuk menggunakan AI super realistis. Mungkin karena AI super realistis ini mampu memberikan kualitas karakter yang sangat mirip dengan manusia. Dari ekspresi wajahnya yang detail hingga gerakan tubuh yang halus, sehingga aktor virtual seperti Lily ini berhasil mencerminkan perilaku manusia dengan sangat sempurna. Di samping itu, sepertinya penggunaan AI super realistis juga membawa efisiensi dalam produksi. Karena ternyata penerapan aktor virtual seperti Lily hanya memerlukan waktu sekitar 1 minggu bagi tim produksi, yang normalnya jika menggunakan Computer Graphic Images bisa menghabiskan waktu hingga 1 bulan untuk menyelesaikannya. Ini tentu adalah sebuah tonggak penting ya dalam sebuah produksi hiburan. Nah, itu hanya salah satu contoh bagaimana teknologi AI digunakan dalam sebuah produksi film. Namun nampaknya teknologi AI tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk membuat aktor film saja seperti Lily tadi, melainkan juga bisa membantu pembuatan film.
seperti yang telah dilakukan oleh rumah produksi film asal Tiongkok RCT Studio yang memanfaatkan teknologi AI untuk membuat film. Teknologi tersebut dinamai Morpheus yang diklaim dapat membuat teks menjadi gambar 3 dimensi hanya dalam hitungan detik. Bukan main. Head of Marketing RCT Studio, CG Ma, menyebut butuh banyak waktu dan usaha bagi manusia untuk menghasilkan logika cerita dalam membuat sebuah film. Tapi dengan menggunakan mesin, sekarang bisa dengan cepat membuat narasi yang jumlahnya tidak terbatas. RCT Studio optimis ke depan Morpheus bisa menjadi alat yang produktif bagi industri perfilman karena teknologinya bisa mencerna alur cerita dan mengubahnya menjadi gambar bergerak dalam hitungan detik. Misalnya ketika pembuat film memasukkan teks seorang pria melemparkan cangkir ke meja belakang sofa. Nantinya teknologi tersebut bisa langsung membuat animasi yang sesuai dengan teks tersebut. Canggih kan? Hanya saja memang perusahaan yang berbasis di Beijing dan Los Angeles ini mengatakan masih perlu banyak waktu untuk mengembangkan teknis dan melatih Morpheus dengan data skenario-nya. Sebab belum ada orang di timnya yang memiliki pengalaman dalam pembuatan film. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa teknologi AI menjadi tren dalam pembuatan film akhir-akhir ini? Apakah teknologi ini tidak berbahaya bagi masa depan manusia nantinya? Seperti debut aktor virtual dalam dunia hiburan tadi misalnya, telah memicu diskusi mendalam tentang masa depan dunia hiburan. Meskipun memang masih ada keraguan tentang apakah AI akan sepenuhnya menggantikan aktor di kehidupan nyata. Banyak yang setuju memang kalau penggunaan karakter AI dalam drama seperti I'm Nothing tadi merupakan langkah yang cerdas. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab tentang bagaimana AI akan mengubah industri hiburan. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa AI telah membuka pintu menuju era baru dalam dunia showbiz dengan teknologi yang semakin canggih. Kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak inovasi menarik seperti ini di masa depan. CEO Smart Cinema Jack Cao mengatakan bahwa AI tidak akan menggantikan manusia, namun individu yang memiliki pengetahuan tentang AI lah yang akan menggantikan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang AI. Xian Zongyuan, kepala produser film dan televisi di S1 Production, mengungkapkan meskipun tim seni dalam filmnya telah menggunakan AI untuk menghasilkan seni konsep dengan cepat dan menyediakan berbagai pilihan visual yang berguna, namun menurutnya kreativitas manusia tetaplah diperlukan. Sama halnya dengan Xian Zongyuan, Xiang Tefu, CEO Bona Film Group, mengatakan teknologi produksi film modern termasuk AI sangat penting untuk mencapai transformasi kreatif dan kreativitas ekspresif dalam sebuah film. Dan dia juga sudah mempertimbangkan untuk menggunakan AI pada beberapa proyeknya di masa depan. Sementara itu, Li Jie, Wakil Presiden Senior Alibaba Pictures, mengidentifikasi ada 3 teknologi AI utama dalam industri film dan televisi, yakni produksi virtual, pembuatan teks, dan seni generatif. Menurut Li, produksi virtual menawarkan solusi yang revolusioner untuk adegan-adegan yang menantang, sementara pembuatan teks AI bisa membantu dalam penulisan skenario. Sedangkan teknologi seni generatif bisa mengubah desain poster hanya dalam waktu singkat. Rao Sokwang, Presiden Asosiasi Kritikus Film Tiongkok, menyatakan AI bisa melakukan beberapa tugas dasar bagi manusia untuk mengurangi pekerjaan yang berulang dan homogen, sehingga bisa lebih mencapai kreativitas dan
imajinasi yang lebih baik. Karena itu, kehadiran teknologi AI sesungguhnya adalah baik, tergantung manusianya saja apakah mau digunakan untuk kemaslahatan semua orang atau sebaliknya. Namun mengabaikan AI semata-mata karena potensi permasalahannya juga adalah sebuah tindakan yang picik. Sebaliknya, kita seharusnya berusaha mencari cara untuk mengatasi setiap tantangan dan memperbaikinya. Demikian Jurnal Barata. Saya Iksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.